minal Qur'ani was sunnati wa hikayatis salihin. Bab yang menerangkan tentang keutamaan taubat, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan hikayat orang-orang saleh. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya. Qala Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Telah berkata yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Mu'adz bin Jabal, yang ketiga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga-tiganya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai pada mereka semuanya. At-taubatun nasuh ayyatuba thumma la ya'udu ila dhanbi kama la ya'udu al-laban ila ad-dara. Wa qala al-Qurtubi yajma'uha arba'ata asya': al-istighfar bil lisan wal iqla' bil abdan wa idmaru talqil 'ud bil jinan wa muhajaratu sayyi'il khullan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Karena manusia itu tidak lepas daripada kesalahan besar maupun kesalahan yang kecil yang kita lakukan. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan yang disadari ataupun kesalahan yang tidak disadari. Manusia itu tidak lepas. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan yang dia sengaja atau kesalahan yang dia tidak sengaja. Apalagi jika hawa nafsu kita ini memang mendominasi daripada jiwanya. Karena hakikat manusia itu ada tiga. Ya, hakikat manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh, yang ketiga adalah jiwa. Tiga itu. Jadi kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Dia harus memahami dulu hakikatul insan. Ada yang mengatakan man arafa nafsahu adalah hadis, walaupun lemah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah perkataan Imam Ar-Razi, namanya Mu'adz. Ya, Mu'adz Ar-Razi. Kita tidak mempermasalahkan tentang pendapat yang menyatakan dalam satu ungkapan yang telah saya sebutkan tadi, siapa yang kenal dirinya maka ia kenal Tuhannya. Tetapi yang kita
ambil dalam pembahasan kita pada saat ini adalah hakikatul insan, hakikatnya manusia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam diri kalian tidak kalian lihatkah? Dalam diri kita banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita yang perlu kita renungkan. Jadi ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal inilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah roh, yang ketiga adalah jiwa. Jiwa ini yang mendominasi kita ini, jiwa. Kalau sudah jiwa ini mendominasi kita, ya, maka ujung-ujungnya hawa nafsu kita akan mengikuti kita kepada suatu keburukan. Dia akan menjadi bulan-bulanan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan menjadi seolah-olah dari setiap ketaatan itu tidak memiliki dalam suatu nilai yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ingat ayuhal jamaah, meskipun manusia ini dirundung oleh suatu kemaksiatan, manusia ini adalah seorang makhluk yang dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu menumpuk. Manusia ini, ya. Dan Allah sudah ingatkan kita dengan nafsu ini di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah. Maka ini berbicara tentang nafsu lawamah, ya kita semua ini. Nafsu lawamah itu. Kadang kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat Allah yang diberikan kepada kita di saat kita berdosa, kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari untuk minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an ini, bal yuridul insan liyafjura amama. Tapi manusia itu selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus, ya. Tidak henti-hentinya selalu melakukan dosa, ya. Bukan berarti tidak ada lagi pintu, ya, untuk memperbaiki daripada diri kita. Betapapun menggunung perbuatan maksiat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, betapapun besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, betapapun, ya, saat-saat yang tiada henti-hentinya seorang hamba melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat bahwasanya rahmat Allah selalu terbuka bagi hamba-hambanya. Rahmat Allah selalu terbuka bagi hambanya. Kita ingat. Jadi kalau kita mau cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Maka beruntunglah kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengetahui, ya, ma'rifatullah. Kita bisa tahu, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kepada Allah tidak secara pandangan kasat mata kita.
Tapi pengenalan kepada Allah itu secara hati kita. Ketika seorang hamba berusaha mencari Allah jauh daripadanya, kemudian Allah menjawab di dalam Al-Quran bahwa aku itu adalah dekat. Ketika seorang hamba memandang dengan sejauh matanya memandang, dan ia mengira bahwasanya ujung dalam pandangannya ada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjawab dalam Al-Quran, aku lebih dekat daripada urat leher kalian. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra wal Mi'raj, apa kata Rasulullah? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ini firman Allah. Ketika perjalanan Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj, dalam surah An-Najm Allah menjawab, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hati itu yang melihat. Sehingga para ulama menjelaskan tentang dua hadis yang bertolak belakang. Apakah di saat Rasulullah Isra wal Mi'raj beliau itu melihat Allah atau tidak? Ya. Ada dalam dua hadis yang kontradiksi. Yang pertama, istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, man qala anna Rasulullah, yaitu anna Muhammadan ra'a rabbahu fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu melihat Allah, maka dia berdusta. Sementara kata Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah. Rasulullah itu melihat Tuhannya. Qad ra'a Rasulullah. Sungguh Rasulullah itu telah melihat Tuhannya. Kalau kita membaca di dalam dua hadis yang kontradiktif seperti ini, jangan cepat-cepat kita untuk melemahkan dalam hadis yang satu kemudian mensahihkan hadis yang satu. Ini namanya metode tarjih. Dalam ilmu hadis namanya metode tarjih. Mengunggulkan dari dua hadis, diambil salah satunya. Jangan dulu. Bisa jadi metode ini bisa kita ambil pada metode tanawwu. Metode penggabungan dalam dua hadis baru masuk kepada jamak wa taufik namanya. Karena dalam metode hadis itu ada 5. Ada metode jam'i wa taufik, ada metode tanawwu, ada metode tarjih, ada metode nasakh. Nasakh dibagi menjadi 4 lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam usul fiqh, yaitu naskhul kitab bil kitab, naskhul kitab bis sunnah, naskhul sunnah bil kitab, naskhul sunnah bis sunnah. Baru masuk pada metode yang kelima, namanya mauquf. Mauquf itu memberhentikan sejenak sampai kita menemukan para perawi hadis atau para ulama ul hadis yang menjelaskan tentang hadis itu. Maka para ulama ul hadis menyikapi dari kedua hadis ini. Yang pertama, Siti Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka ia berdusta. Maksudnya adalah siapa yang melihat Tuhannya, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan matanya, maka dia berdusta. Lalu posisi Isra'nya Nabi Muhammad ini adalah posisi basyariah.
Posisi Isra'nya Nabi ini adalah posisi kemanusiaan. Ini perlu dipahami. Posisi kemanusiaan. Ya. Bukan posisi nur. Bukan posisinya Nabi Muhammad itu cahaya. Kalau cahaya sama cahaya bisa tergabung. Tapi pada posisi ini adalah posisi manusia. Rasulullah. Maka beliau tidak bisa melihat Allah secara matanya langsung. Kemudian Ibnu Abbas dikatakan para ulama, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbah. Rasulullah itu melihat Allah tapi dengan hatinya. Dalil untuk menyepakati dalam dua hadis yang bertentangan ini, maka itulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya jelaskan tadi dalam surah An-Najm, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hati yang melihat. Tidak berdusta hati yang melihat. Ya. Maka di sini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meski kita ini banyak dosa, rahmat Allah kita ingat. Rahmat Allah ini selalu diberikan kepada hambanya tiada henti-hentinya. Ya. Gunung sekalipun namun pintu rahmat selalu terbuka. Manusia selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bertobat dari perbuatan yang mengantarkan kita ke jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang dilakukan itu memang harus tobat total. Bukan tobat. Hari ini tobat, besok kumat. Harus total. Namanya tobat tuh. Ya. Jangan sampai kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu sebatas tobat begitu saja. Tapi tidak sampai kepada yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tobat yang sebenar-benarnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Setiap anak Adam itu pasti buat kesalahan, pasti. Tidak ada satu masjid ini yang tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita Bani Adam. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Nama kita saja diberikan oleh Allah itu manusia. Manusia itu artinya lupa. Manusia itu, nama kita saja itu diberikan oleh Allah sebagai lupa. Dalam Al-Quran kadang disebut dengan kata insan. Insan artinya melupakan. Dalam Al-Quran terkadang disebut dengan kata An-Nas, artinya pelupa. Bukan saya ya. Saya satu N-nya Anas. Orang banyak nyebut ngundang itu 2 N. An-Nas. Pelupa. Itulah lupa datang. Ya. Maka di sini maksudnya adalah manusia itu disebut oleh Allah menglupa kita. Lupa. Sehingga pasti melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya kesalahan itu adalah tobat. Sebaik-baiknya kesalahan itu tobat. Maka kalau andaikan memang tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia ini, lalu ghafar dan ghafurnya Allah itu mau kemana? Itu pasti ada. Allah kan maha pengampun. Sekarang kalau Allah maha pengampun, tidak ada manusia yang melakukan suatu dosa kepada Allah sebagaimana hakikat mereka sendiri. Lalu gunanya pengampunan Allah itu untuk siapa? Bukankah Allah memberikan pengampunan untuk 2 makhluk saja, jin dan manusia? Allah berikan pengampunan 2 saja, jin dan manusia. Karena memang yang dituntut
dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dua makhluk saja, jin dan manusia. Ya. Jin itu juga ibadah. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, sama dengan kita. Kalau jin Islam ada yang taat. Mereka juga baca Quran, jin itu. Ya. Beda dengan iblis, beda dengan setan. Nah, kalau itu semuanya kafir. Tapi keturunannya sampai kepada jin itu dibagi menjadi dua. Ya, minhumul mu'minun. Bagian mereka ada yang beriman. Ada juga bagian mereka yang kafir. Mereka dituntut untuk ibadah. Sehingga dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dituntut itu dua. Malaikat udah ibadah. Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Kita ni kan yang ngalang kita ni nafsu. Begitu azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati itu mau solat. Hati itu. Nafsu ni yang buat hal ni. Ya kan? Nafsu ni mau tidur. Nafsu maunya tidur. Hati itu selalu mau kebaikan ya. Hati itu selalu mau kebaikan. Tapi nafsu ini yang buat kita ni. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya ya pintu tobat, membuka padanya pintu tobat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlebihan dengan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Lalu apa kata Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa. Allah ampunkan seluruh dosa kepada Allah. Jadi kalau malaikat itu memang tidak punya nafsu. Jadi ibadah terus. La abalahum wala ummalahum wala aklalahum wala syurbalahum wala naumalahum yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak ada ya, tidur, malaikat tak punya bapa, malaikat tak punya mak, cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ya malaikat. Ya. Beda dengan kita. Malaikat tak punya itu, ya. Kalau kita mau macam malaikat, cabutlah nafsu. Ya. Kemudian dijelaskan pula lau annal ibad ya lam yuznibu li khalqillah lam yuznibu la khaliqallah ya al khalq yuznibuna thumma yaghfiru lahum rawahul hakim. Seandainya hamba-hamba Allah itu tidak ada yang berbuat dosa lam yuznibu ya la khalaqallahul khalaq, maka Allah itu tentu akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian mengampuni mereka ya. Jadi kalau hamba ini tidak ada yang dosa, ini disabdakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Kalau memang semua manusia ini, hamba ini udah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada yang berdosa kepada Allah, maka Allah akan ciptakan lagi hamba yang lain. Dicari hamba itu untuk berdosa. Kenapa? Supaya bisa mengampunkan mereka. Tadi saya katakan tuh, Ghafur dan Ghafarnya Allah itu bang. Ayahanda ya Pak Yem sebagai bos misalnya. Bos. Saya sebut beliau bos. Orang pasti bertanya, anak buahnya berapa orang? Tidak, anak buahnya satu ya. Siapa? Cucu Hasan misalnya. Ini bukan bos. Ya, gitu. Yang namanya bos itu ada anak buah.
Tidak dikatakan bos kecuali ada anak buah. Gitu kan. Ini nih guru. Ada murid ke tidak? Tak ada. Belum guru. Yang namanya guru ada murid. Selalu dijadikan oleh Allah berlawanan. Kalau pada posisi Allah, Allah sang maha pengampun. Ada yang berdosa ke tidak? Kalau andai kata memang tidak ada orang yang berdosa kepada Allah, hamba yang berdosa, maha pengampunnya Allah ini mau dikemanakan? Maka di dalam hadis riwayat Imam Hakim tadi, kalau seandainya tidak ada hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ciptakan lagi hamba yang lain supaya untuk berdosa. Ya? Di sini menyadarkan kepada kita, maka dengan bertobat kita dapat membersihkan hati kita dari noda yang mengotori ini. Ya, banyak noda-noda yang mengotori hati kita. Kalau kita membersihkan pakaian kita yang mungkin terkena noda itu dengan backlin, ya, atau dibersihkan dengan vanis. Tapi kalau kita membersihkan hati kita dari noda yang mengotorinya adalah dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak istighfar. Saya belum jelaskan apa kata Imam Qurtubi. InsyaAllah pertemuan selanjutnya. Imam Qurtubi membagi 4 perkara tobat itu. Yang pertama kata beliau, al-istighfar bil lisan. Yang kedua adalah wal iqla' bil abdan. Yang ketiga wa itmaru tarkil aud bil jinan. Yang keempat wa muhajaratu sayyi'il khullat. 4 perkara dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Ini insyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Dosa yang menodai daripada hati kita dan membersihkan daripada noda hati ini, itu wajib. Ini noda hati ini kalau tak dibersihkan, makin parah Bapak Ibu. Jadi jangan heran. Nengok orang tu sini siap risau ya. Berarti hati kita ni noda belum dibersihkan. Ya. Lihat orang justru melakukan kebaikan, dia pula tak suka. Nengok ada orang bersedekah, tunjuk-tunjuk niat dia tu. Dia tak senang, berarti ada noda hati kita ni. Maka para ulama itu selalu mengingatkan kepada kita, bina hati ni harus kita cuci terus ni hati ni. Macam mana nyuci hati tu? Dengan istighfar lah. Banyak-banyak. Gimana nyuci hati tu? Dengan solawat. Solawat. Apalagi ini bulannya. Bulan Nabi Muhammad. Semalam kita penuh dengan kebahagiaan. Yang Allah hadirkan di dunia ini. Seorang kekasih. Yang tidak akan kita temui kedua kalinya. Yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga muslimin begitu bahagia. Mereka pada kemarin Masya Allah, saya yakin semalam tidak ada pohon yang lapar. Semuanya penuh dengan kekenyangan. Orang-orang bersedekah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka niatkan dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Kalau seandainya ya seorang mukmin itu dia melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mukmin itu berbuat dosa, maka akan timbul satu titik noda hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, meninggalkan daripada perbuatan itu kata Nabi Muhammad, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu kembali bersih lagi. Ya. Orang mukmin itu sekali berdosa ada noda. Saya tak tahu macam mana model noda itu. Nanti begitu dia tobat, bersih lagi. Begitu dia istighfar, bersih lagi. Dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dijelaskan Nabi Muhammad. Ya. Tetapi bila menambah lagi perbuatan dosa, maka noda hitam itu pasti akan bertambah sampai noda itu memenuhi daripada hatinya. Kalau sudah noda itu penuh kepada hatinya, maka gelap. Gelap udah.
Na'udzubillah, kalau sampai hati kita ni udah gelap, coba kita zikir 1 menit ya, itu dah risau luar biasa. Karena hati dah gelap dah. Tak akan diberikan ketenangan. Tiap hari tu galau terus. Tiap hari tu bawaan merisau terus. Setiap hari tu tak pernah. Ngapa saya ni rasa pusing terus ya? Ngapa saya ni rasa ketakutan terus ya? Kenapa saya ni banyak masalah ya? Kalau kemarin saya ditanya oleh orang tentang kesulitan dan tentang masalah, sebagaimana diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah. Bukan kesulitan itu menjadikan seseorang itu takut, tapi ketakutan itu yang menjadikan orang itu sulit. Ketakutan ini yang menjadikan orang sulit, bukan kesulitan. Rasa takut dia dulu, maka dia semakin sulit. Padahal dia tahu yang akan menyelesaikan kesulitan itu adalah Allah. Maka Sayyidina Ali melanjutkan dalam ucapannya, jangan katakan Allah, saya punya masalah, tapi katakan pada masalah, saya punya Allah. Ya kan? Katakan pada masalah, saya punya Allah. Tenang gitu. Maka di situ, karena kita tahu sebaik-baiknya penyelesaian masalah itu adalah Allah. Tidak ada satu masalah apapun di dunia ini kecuali terselesaikan. Ya, kecuali terselesaikan. Maka di sini kesalahan dosa saja kita lakukan kepada Allah, dengan tobat itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itulah penutup hati yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, ya. Manusia itu selalu mereka usahakan untuk menutup daripada hati mereka. Di dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14, ya. Ini mengajarkan kepada kita, insyaallah Allah menganjurkan kita untuk segera bertobat, untuk segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lanjutan tentang bab taubah ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan taklim, Allah jadikan kita sehat walafiat, yang punya hajat-hajatnya disampaikan Allah, yang punya hutang insyaallah segera diberikan oleh Allah jalan keluar untuk melunaskannya. Allah murahkan rezeki kita, Allah berkahi umur kita, berkahi kesehatan kita, berkahi harta kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahi dari apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Juga berkahi dari apa yang Kau berikan kepada kami. Mudahkan tubuh kami untuk selalu sujud, untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah, untuk menunaikan kewajiban yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan keberkahan taklim, ampunkan dosa keluarga kami ya Allah. Jika mereka telah meninggal dunia, istri-istri kami, ampunkan dosa mereka salih dan salihah ya Allah. Jadikan mereka penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan mereka mampu untuk mendoakan kami jika kami sudah menjadi ahli kubur nanti ya Allah. Jadikan mereka tidak lupa kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan ta'lim ya Allah, kami sadar ini kenikmatan besar Kau berikan kepada kami. Kami bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Karim, berkumpul di Masjid Al-Karim, menimba daripada ilmu yang telah dijelaskan oleh firman-Mu ya Allah, dan telah dijelaskan oleh kekasih kami Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah diajarkan para ulama-ulama kami ya Allah. Ya mujib ad-da'awat, istajib du'ana ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina